warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan video dokumenter sejarah sastra Indonesia, Karya sastra angkatan tahun 50-an dan sekaligus mengulas karya-karyanya. Halo, nama aku Intan Fitrasani. Halo, nama aku Arinda Utami. Hai, nama aku Cici Meramita. Perkembangan sastra di Indonesia melalui aneka macam proses yang panjang. Pada mulanya, karya sastra yang terdapat di Indonesia merupakan karya sastra yang berupa pantun, syair, gurindam, dan sejenisnya yang tergabung pada karya sastra lama. Menurut Purwadarminta, sastra disamakan dengan kesusastraan, yaitu karya kesenian yang diwujudkan dengan bahasa seperti gubahan-gubahan, prosa, dan puisi yang indah-indah. Berbicara tentang sastra angkatan 50, pada tahun 1950-an, dunia sastra Indonesia mengalami periode yang dinamis dan penuh perubahan. Era ini diwujudkan oleh perjuangan dan eksplorasi sastra yang mencerminkan semangat kebangsaan, sosial, dan politik pasca kemerdekaan Indonesia. Dinamika yang kuat dan keragaman tema serta gaya sastra Indonesia pada tahun 1950-an membentuk fondasi penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Periode ini menjadi panggung bagi pengembangan berbagai aliran sastra yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan sastra Indonesia saat ini. Peristiwa yang terjadi pada periodisasi sastra angkatan 50. Pertama, adanya sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Nah, kedua, adanya lembaga kebudayaan atau lekra, lembaga kebudayaan rakyat. Lembaga kebudayaan rakyat atau lekra dibentuk oleh DN Aidit, MS Ashar, AS Delta, dan Nyoto pada 17 Agustus 1950. Organisasi kebudayaan ini memperbolehkan semua seniman, sastrawan, dan pekerja-pekerja kebudayaan seperti buruh dan tani untuk bergabung bersama. Pokok dasar terbentuknya lekra ini adalah untuk kemerdekaan rakyat. Artinya, seluruh rakyat harus terpenuhi haknya, baik hak pendidikan, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya peristiwa krisis sastra. Pada angkatan 50-an berlangsung juga peristiwa krisis sastra. Krisis sastra, peristiwa yang dialami karena sedikitnya jumlah buku yang terbit. Hal ini disebabkan karena kesulitan yang dialami oleh beberapa media penerbit. Tidak hanya penerbitan yang sudah lama seperti Balai Pustaka, tetapi juga penerbitan-penerbitan lain diantaranya Pustaka Rakyat, Pembangunan, Tinta Mas, dan lain-lainnya. Sehingga kekurangan keuangan, perubahan status berkali-kali, dengan mengganti pimpinan yang tidak sesuai bidangnya adalah permasalahan yang dihadapi Balai Pustaka pada saat itu. Krisis sastra, hal ini didasarkan pada masa berkabung yang dialami dunia sastra pada tahun 1950-an setelah kematian penulis terkenal Indonesia Chairil Anwar. Kematian Chairil Anwar sangat mempengaruhi para teman dekatnya, sehingga jarangnya penulisan dan penerbitan sastra. Pemerintah juga mulai jenuh sehingga bibit-bibit korupsi dan manipulasi bermunculan dan merusak masyarakat. Oleh karena itu, muncullah anggapan krisis sastra. Pelopor Angkatan 50, Hans Bague Jasin, atau yang biasa dikenal dengan HB Jasin, adalah seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra ternama dari Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1917. Sejarah mencatat sepanjang hidupnya, Jasin telah menumpahkan perhatiannya mendorong kemajuan sastra dan budaya di Indonesia. Berkat ketekunan, ketelitian, dan ketelatenannya, ia dikenal sebagai kritisi sastra terkemuka sekaligus dokumentator terlengkap. Maka tidak heran beliau sebagai pelopor angkatan 50 karena angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra dengan judul
kisah yang ditanganinya. Karakteristik sastra angkatan 50. Yang pertama, gaya epik dengan pembawaan yang sederhana semakin berkembang karena adanya puisi berjenis cerita dan balada. Yang kedua, gaya ulangan dan alur yang pada saat mulai berkembang. Yang ketiga, penggambaran suasana perang mulai berkurang, tetapi tetap menonjolkan hidup yang penuh penderitaan. Yang keempat, mulai memunculkan latar kehidupan masyarakat di pedesaan. Dan yang terakhir, mengungkapkan masalah-masalah sosial dan pertentangan politik. Selanjutnya adalah tokoh dan karya sastra angkatan 50. W.S. Surendra yang bernama asli Willy Brodus Surendra Broto lahir di Solo pada tanggal 7 November tahun 1935 dari pasangan Ciprianus Sugeng Broto Atmojo dan Raden Ayu Katarina Ismadillah. Ayahandanya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Sekolah Katolik Solo, di samping sebagai dramawan tradisional. Ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta. Masa kecil hingga remaja, Rendra berada di kota kelahirannya. Penyair dan budayawan yang diberikan julukan si burung merak ini menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok pada usia 74 tahun. Ia memulai pendidikannya dari TK pada tahun 1942 hingga menyelesaikan sekolah menengah atasnya pada tahun 1952 di Sekolah Katolik Solo. Setamat SMA, Rendra pergi ke Jakarta dengan maksud bersekolah di akademi luar negeri. Ternyata, akademi tersebut telah ditutup. Lalu, ia pergi ke Yogyakarta dan masuk Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak berarti ia berhenti belajar. Pada tahun 1954, ia memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama dan tari di Amerika. Ia mendapat beasiswa dari American Academy of Dramatical Art. Ia juga mengikuti seminar kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. Rendra diberikan julukan si burung merak. Berikut adalah beberapa karya-karya dari W.S. Rendra. Yang pertama, balada Orang-orang Tercinta yang terbit pada tahun 1957. Yang kedua, yang berjudul Empat Kumpulan Sajak yang terbit pada tahun 1961. Dan yang ketiga yaitu kumpulan cerita pendek yang berjudul Ia Sudah Bertualang terbit pada tahun 1963. Adjie Prosidi adalah sastrawan Indonesia, penulis, budayawan, dosen, pendiri, dan redaktur beberapa penerbit, pendiri serta ketua Yayasan Kebudayaan Ranca. Beliau lahir di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 31 Januari 1938 dan wafat pada tanggal 29 Juli 2020 pada usia 82 tahun. Adjie Prosidi berhasil mengembangkan karirnya di bidang sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra Sunda, di bidang penerbitan dan di bidang pengetahuan bahasa Indonesia. Adjie Prosidi mula-mula menulis karya kreatif dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, telaah dan komentar tentang sastra, bahasa, dan budaya, baik berupa artikel, buku, atau makalah dalam berbagai pertemuan di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Nah, berikut beberapa karya Adjie Prosidi. Pertama, ada cerpen yang berjudul Tahun-Tahun Kematian. Kemudian yang kedua, ada sajak berjudul Pesta. Yang terakhir ada cerpen yang berjudul Di Tengah Keluarga. A.A. Nafis. Nama lengkap A.A. Nafis adalah Ali Akbar Nafis, tetapi sepanjang karirnya, ia lebih dikenal dengan namanya yang lebih simpel A.A. Nafis. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1924. Ia merupakan anak sulung dari 15 bersaudara. Kesenangan A.A. Nafis terhadap sastra dimulai dari rumah. Orang tuanya pada saat itu berlangganan majalah Panji Islam dan Pedoman Masyarakat. Kedua majalah itu memuat cerita pendek dan cerita bersambung di setiap edisinya. Nafis selalu membaca cerita itu dan lama-kelamaan ia mulai menggemarinya. Ayahnya yang bernama S.T. Marajo Sawiyah mengetahui dan mau mengerti akan kegemaran Nafis. Ayahnya pun lalu memberikan uang agar Nafis dapat membeli buku bacaan kegemarannya. Itulah modal awal Nafis untuk menekuni dunia karang-mengarang di kemudian hari. Berikut adalah karya-karya dari A.A. Nafis. Yang pertama yaitu berjudul Robohnya Surau Kami, terbit pada tahun 1956. Dan yang kedua yang berjudul Biang Lala, terbit pada tahun 1963.
Dan selanjutnya ada yang berjudul Hujan Panas dan Kabut Musim yang terbit pada tahun 1963. Tokoh selanjutnya adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur atau yang lebih akrab disapa Pram adalah salah satu sastrawan besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1925 di Blora. Pramudia Anantatur ini telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Karya Pram yang penuh dengan kritik sosial menjadikannya sering keluar masuk penjara. Pram pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Kemudian, selama Orde Baru ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Beberapa karya Pram dilarang untuk dipublikasikan karena dianggap mengganggu keamanan negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto. Sampai akhir hayatnya ia aktif menulis, meskipun kesehatannya menurun akibat usianya yang lanjut dan kegemarannya merokok. Ia wafat pada tanggal 30 April tahun 2006. Lalu selanjutnya adalah karya-karya Pramudia Anantatur. Yang pertama, yang terbit pada tahun 1951 dengan judul Bukan Pasar Malam. Selanjutnya, masih sama pada tahun 1951 dengan judul Keluarga Gerilya. Lalu selanjutnya pada tahun 1952 dengan judul Cerita dari Blora. Tokoh selanjutnya adalah N. Hadini, seorang sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nur Hayati Sri Hardini. Lahir tanggal 29 Februari tahun 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sastrawan, N. Hadini menulis berbagai genre sastra, yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan novel. Tetapi ia lebih terkenal sebagai novelis yang kebanyakan karyanya mempergunakan latar negara-negara luar Indonesia. Bakat kepengarangannya terbina sejak kecil, terutama karena dorongan ayahnya yang selalu menyediakan bacaan bagi putri bungsunya. N. Hadini baru menyadari bahwa bakat menulisnya muncul ketika gurunya di sekolah mengatakan bahwa tulisannya merupakan yang terbaik di antara tulisan kawan-kawannya, dan tulisannya itu dijadikan sebagai contoh tulisan yang baik. N. Hadini memupuk bakatnya dengan selalu mengisi majalah dinding di sekolahnya. Dia juga menulis esai dan sajak secara teratur dalam buku hariannya. Bakat keseniannya tidak terbatas pada karya sastra. Bersama kakaknya, Teguh Asmar, N. Hadini mendirikan perkumpulan seni Kuncup Seri yang kegiatannya berlatih karawitan atau gamelan, bermain sandiwara, dan menyanyi, baik lagu-lagu Jawa maupun lagu Indonesia. N. Hadini juga menulis naskah drama yang disajikan di RRI Semarang. N. Hadini wafat pada tanggal 4 Desember tahun 2018. Berikut ini sejumlah karya N. Hadini yang muncul pada tahun 1950-an. Tokoh selanjutnya adalah Mochtar Lubis, seorang sastrawan yang dikenal sebagai penulis novel, cerpen, penerjemah, pelukis, dan seorang jurnalis ternama. Dia lahir di Padang pada tanggal 7 Maret tahun 1922 dari keluarga Batak Mandailing. Mochtar Lubis mulai gemar menulis sejak masih duduk di sekolah dasar. Ibunya selalu menceritakan dongeng yang kemudian oleh Mochtar Lubis diceritakannya kembali kepada teman-teman di sekolah. Dia kemudian menjadi penulis novel dan cerpen. Kekhasan karya-karya Mochtar Lubis ialah banyaknya unsur humor di dalamnya. Pengalaman Mochtar Lubis yang berhubungan dengan masalah revolusi ditulisnya menjadi sebuah karya sastra, baik yang berbentuk novel maupun cerita pendek. Dia menulis kebejatan-kebejatan manusia agar hal itu dapat disadari dan dimengerti oleh masyarakat. Dia mengatakan bahwa kriteria satu-satunya bagi seorang sastrawan adalah hati nuraninya sendiri. Kebebasan harus digugat untuk mengembalikan hak dan harkatnya sebagai manusia yang merdeka. Sikapnya seperti itu pernah ditulis dalam cerita pendek, yaitu Bromo Corah. Mochtar Lubis wafat pada tanggal 2 Juli pada tahun 2004. Selanjutnya ini adalah karya-karya Mochtar Lubis. Yang pertama di sini pada tahun 1951 ada novel dengan judul Tidak Ada Esok. Lalu yang kedua di sini 1952 dengan judul Jalan Tak Ada Ujung. Lalu yang ketiga pada tahun 1956 dengan judul Perempuan. Ini merupakan sebuah kumpulan cerita pendek karya dari Mochtar Lubis.
M.H. Rustandi Kartokusuma yang akrab disapa Uyus itu lahir di Ciamis, Jawa Barat tanggal 27 April 1921. Ia meninggal dunia dalam usia 87 tahun, Jumat 11 April 2008 pukul 6:15 waktu Indonesia Barat di Panti Jompo Ria Pembangunan Cibubur, Jakarta. M.H. Rustandi Kartokusuma mulai menulis sekitar tahun 1940-an. Ia terkenal sebagai penulis esai kesusastraan sejak awal tahun 1960-an hingga 1980-an dan dikenal pula sebagai sastrawan Sunda dan ahli sastra Sunda. Sejak masih anak-anak, Rustandi kecil bercita-cita ingin menjadi orang pandai. Kemudian, pada waktu salah seorang kakaknya menjadi dokter, cita-citanya beralih, yaitu ingin menjadi dokter. Kemudian ingin menjadi profesi doktor. Pada masa dewasa, ia berpendapat bahwa bidang kesusastraan merupakan pilihan hidupnya yang paling tepat. Hal itu sesuai dengan bakatnya yang mulai kelihatan sewaktu ia belajar di sekolah dasar. Dia selalu mendapat nilai bagus untuk pelajaran mengarang. Berikut beberapa karyanya, yaitu pertama, Hidden dan Tuti. Kedua, ada juga yang berjudul Merah Semua, Putih Semua. Selanjutnya, mengulas karya sastra tahun 1950-an. Yang pertama, W.S. Rendra. Puisi-puisi cinta W.S. Rendra. Dari sekilas perjalanan hidupnya, tentunya sastrawan Indonesia yang satu ini memang mahir memainkan kata-kata cinta. Lewat bukunya yang berjudul Puisi-puisi Cinta yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka, W.S. Rendra membukukan 30 judul puisi cintanya. Puisi-puisi cinta tersebut ia bagi ke dalam 3 masa, yakni puber pertama pada tahun 1954 sampai tahun 1958 yang ia tulis pada masa kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Lalu yang kedua, puber kedua pada tahun 1968 sampai tahun 1977, yaitu puisi-puisi yang ditulis selepas ia kuliah di New York. Dan yang terakhir yaitu puber ketiga pada tahun 1992 sampai tahun 2003. Berisi puisi-puisi yang ditulisnya dalam masa reformasi pada tahun 1998. Kangen, karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti aku tungku tanpa api. Lalu selanjutnya memaknai puisi kangen W.S. Rendra Sang Burung Merak. Dalam puisi ini, W.S. Rendra sangat apik dalam menyusun diksi. Penggunaan majasnya pun sangat sesuai dengan makna puisi itu sendiri. Sayangnya, meski rindu berat, tokoh engkau tidak menyadari betapa kesepian dan rindunya tokoh aku tanpa orang tersebut. Perasaan rindu itu membeludak, hingga akhirnya mempengaruhi pikiran, jiwa, dan perasaan tokoh aku. Pada baris, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Penyair mengungkapkan kesedihan dan kesepiannya kepada Tuhan. Kemerdekaan yang dimaksud penyair adalah sebuah kebebasan individu dan hidup seseorang yang berada dalam kesendirian. Pada baris ketiga dan keempat, penyair mempertanyakan kesedihan dan cintanya kepada seseorang. Kesedihannya itu amat dalam dan membekas di hati. Di baris berikutnya, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Penyair menjelaskan pendapat pribadinya tentang kesepian yang sedang dihadapinya itu. Pada bagian ini, penyair mengisyaratkan bahwa kesepian itu seperti ketakutan seseorang yang mengalami cacat fisik atau mental. Pada umumnya, seseorang yang mengalami cacat fisik atau mental cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri karena takut dikucilkan oleh orang lain, termasuk di masyarakat. Terdapat pengulangan pernyataan tentang rasa sakit yang dihadapi tokoh aku atau penyair dalam puisi kangen tersebut, yaitu membayangkan wajahmu adalah siksa. Pada baris ini,
Penyair ingin menegaskan kembali apa yang sedang dialami oleh dirinya. Tokoh aku menjadi seseorang yang digambarkan penuh penderitaan dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya, pesan moral puisi Kangen karya W.S. Rendra. Pesan moral dalam puisi Kangen karya W.S. Rendra ini yaitu kita harus bisa merelakan seseorang yang kita cintai karena keadaan yang tidak dapat mempersatukan kita, seperti berbeda keyakinan dan tidak direstui oleh orang tua. Jangan sampai kita terjerat dalam kebinasaan atau bodoh dalam hal cinta. Walaupun seseorang itu adalah suatu hal yang berarti dalam hidup kita, namun kita tetap harus merelakannya demi kebahagiaan hidup masing-masing, karena semua itu merupakan takdir Tuhan. Ulasan berikutnya adalah cerpen Dua Dunia. Penulis N. Hadini, penerbit Grasindo. Isi ulasan cerpen Dua Dunia. Isi ulasannya, cerita pendek Dua Dunia menceritakan kisah perjuangan Iswanti, seorang janda muda dengan satu anak. Dalam keadaan sakit, dia harus berjuang untuk mencari nafkah dan mempertahankan putri semata wayangnya, Kanti, agar tidak jatuh ke tangan mantan suaminya, Darwo. Penderitaan Iswanti sudah bermula ketika ia masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, yaitu ketika ia harus mengerjakan tugas-tugas berat yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Didikan dan perlakuan dari orang tuanya yang menganut paham patriarki membawanya dari penderitaan hidup yang satu ke penderitaan hidup yang lain. Perbuatan ibunya yang tidak bertanggung jawab dan suami hasil pilihan orang tuanya membuat kesengsaraannya semakin berkepanjang. Semenjak awal kehamilannya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya berselingkuh di depan matanya, sementara ibu mertuanya selalu menistanya. Sebagai wanita, bukan hanya dari orang tua tetapi dari suami dan ibu mertua yang menganut paham patriarki, Iswanti menuai penderitaan. Lalu selanjutnya, penilaian dari cerpen Dua Dunia. Cerpen ini mampu memberikan motivasi yang kuat bagi para wanita dalam menghadapi kesusahan hidup, menciptakan dampak emosional yang positif. Lalu selanjutnya, konflik dalam cerpen ini dirancang dengan baik, tidak mendaki tajam namun sangat efisien dalam mempertahankan ketegangan cerita. Lalu, penggunaan bahasa yang lugas dan tepat sasaran meningkatkan kemudahan pemahaman, memperkuat narasi tanpa kehilangan esensi cerita. Namun, ada satu kekurangan, yaitu beberapa ungkapan dalam bahasa Jawa yang kurang dipahami, sehingga dapat menjadi hambatan pemahaman bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut. Kesimpulan, N. Hadini melalui tulisannya ingin menyampaikan pesan yang sederhana namun dalam, bahwa perbedaan status suami dan istri dapat membawa penderitaan khususnya bagi wanita. Beliau mengajak suami untuk bersikap bijaksana, berbagi kekuasaan dengan istri demi kebahagiaan keluarga. N. Hadini menginginkan agar pembaca atau masyarakat memahami bahwa kerjasama antara wanita dan pria sebagai mitra lebih menguntungkan dan membahagiakan daripada menjadikan mereka sebagai pesaing. Dengan kata lain, beliau berharap untuk membuka mata kita semua terhadap nilai-nilai keseimbangan dan kemitraan dalam hubungan keluarga. Puisi kepada Chairil Anwar Mendiang, karya M.H. Rustandi Kartakusuma. Di atas pusingan api yang berbusa, kau terjatuh ke dunia ini. Seperti kucing ke atas kakinya yang empat, dayu guru yang meloporimu lari ke balik langit, melihat seringaimu terlihat kuning di gelas whisky, dan di darah bibir perempuan yang kau gigih pecah dalam nafsu jalangmu. Seperti tang di medan perang, kau mengamuk, di mabuk hidup yang kurangkum dari kaki langit ke kaki langit, di atas tanah lekang, di antara belukar yang liar, kau berlari, berhenti, menepuk dada sambil memekik-mekik, hingga pecah anak telinga manusia, pencaku ladang, dan pecah dadamu sendiri. Di antara dua pekikan, kalau laut merata kembali, hanya di sana, sini kerut-merut mengendung senyum matahari, pagi yang tertahan. Lambat-lambat engkau bercerita tentang cinta gadis pegunungan.
lalu berkidung di bawah bayangan pohon yang seabad merenung. Dan aku yang mendengarkan bertanya di hati, hendak kemana dia dan hendak kemana aku? Kini engkau tersungkur, berseluk mukamu ke dalam duri. Engkau binatang yang diburu, menganggap diri pemburu lengkap dengan lembing, bedil asap, dan anjing-anjingnya. Celakamu, garudamu telah patah sayapnya, hingga tak bisa engkau dibawanya ke langit biru. Raung menghabisanmu melenyap setelah bergema bermacam-macam di antara granit ini. Engkau pun jadi granit, takkan hancur oleh banjir atau peluru. Tadi adalah puisi ciptaan M.H. Rustandi yang berjudul Puisi kepada Chairil Anwar Mendiang. Kemudian ada ulasan karya. Puisi ini penuh dengan pengungkapan emosi yang kuat, seperti kemarahan, kegilaan, dan ketidakpuasan. Chairil Anwar digambarkan seperti tang di medan perang yang mengamuk dan mabuk hidup. Hal ini menunjukkan intensitas perasaan yang mendalam hidup dan karya penyair tersebut. Kemudian, si penyair ada mencantumkan kritiknya, yaitu penyair tidak ragu-ragu untuk mengeksplorasi sisi gelap dan penuh nafsu dalam kehidupan Chairil Anwar. Penggambaran serangkai kuning di gelas whisky dan nafsu jalang menunjukkan kritik terhadap gaya hidup yang kemungkinan telah memberi kontribusi pada kepatahan dan keguguran Chairil Anwar. Nah, kesimpulan dari puisi tersebut yaitu Chairil Anwar Mendiang menciptakan suatu perjalanan emosional dan reflektif tentang kehidupan dan karya seorang penyair yang berkontroversial dan berbakat, yaitu Chairil Anwar.